pastinya. Selanjutnya ada metode pengembangan sistem yang nantinya akan disampaikan oleh teman saya. Ini ya. Dari berapa? 78. Aku 78. 789. Ya. Metode pengembangan. Baik, untuk berikutnya di sini ada metode pengembangan sistem. Yang pertama yaitu perencanaan sistem. Laundry Component membangun sistem informasi berupa web yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan item laundry, pencatatan banyaknya laundry, pencatatan saldo kuota santri, dan juga membuat laporan keuangan. Kemudian analisis sistem. Yang pertama, sistem yang sedang berjalan. Untuk sistem yang berjalan saat ini yaitu masih menggunakan pelayanan yang manual, sehingga dalam pencatatan terkadang masih ada kekeliruan dan juga pencatatan menggunakan kertas sehingga mungkin bisa hilang seperti itu. Kemudian kelemahan yang sedang berjalan yaitu dari segi performa itu pasti ada. Kemudian dari segi informasi juga ada, dari segi ekonomi juga ada, dari segi pengendalian efisiensi dan juga dari segi pelayanan. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan sistem, yang pasti kita membutuhkan sistem informasi, kemudian perangkat keras, kemudian perangkat lunak dan juga pengguna sistem. Analisis kelayakan, yang pertama ada kelayakan teknologi, kelayakan hukum, dan juga kelayakan operasional. Baik, yang berikutnya di sini ada algoritma sistem yang diajukan. Dari algoritma proses login dulu. Yang pertama, pegawai atau manajer atau pencuci atau wali santri membuka web. Kemudian aplikasi akan menampilkan beranda yang memiliki banyak menu. Kemudian memilih menu drop-down yang ada di bagian pada atas, pilih untuk user login karena di situ ada hak akses yang banyak, ada pencuci, ada admin, kemudian ada manajer juga ada, jadi kita harus pilih sesuai dengan hak akses kita. Kemudian muncul tampilan login, kita isikan sesuai dengan hak akses. Kemudian algoritma pengisian nota laundry. Yang pertama, setelah login berhasil akan muncul tampilan nota. Setelah itu pada form kolom kita isikan kode, nama, dan juga NIS. Nanti yang akan menjadikan primary key di sini yaitu menggunakan kode dan juga NIS ini. Berikutnya, data item yang akan di laundry ada di kolom item. Kemudian menuliskan total kilo laundry dan juga akan mentotal sendiri dengan harga yang sudah disesuaikan. Hasil total akan dikurangi pada saldo kuota. Setelah selesai, maka bisa kita klik simpan. Dan untuk pengisian nota laundry ini, hak aksesnya itu hanya untuk si admin saja. Kemudian algoritma pengecekan laundry masuk. Yang pertama, setelah login berhasil, maka akan muncul tampilan tabel data laundry yang harus dikerjakan dan juga item per santri laundry. Apabila sudah diambil dari pondok untuk cucian santri, maka pilih di proses. Setelah laundry selesai dan sudah diantar kembali ke pesantren, maka pilih selesai. Ini aksi yang akan dilakukan oleh pencuci, hak akses pencuci. Nanti dia akan melakukan seperti ini. Yang berikutnya yaitu algoritma pengecekan laundry selesai ya. Setelah login berhasil akan muncul tampilan tabel pengisian nota dan juga kita bisa mengecek histori transaksi yang sudah pernah terjadi. Kemudian ada algoritma pengecekan histori dan juga saldo kuota. Setelah login berhasil, maka nanti tampilan depan itu dia langsung muncul histori transaksi, kemudian sisa saldo dan juga bisa kita cek melalui barcode, scan kode atau isi kode scan ya, seperti itu. Ini biasanya nanti hak aksesnya oleh wasan atau wali santri. Nah, sedangkan hak akses manajer sendiri setelah login berhasil, maka muncul tabel pengisian nota pada interface tampilan. Di bagian pojok kanan atas nanti ada button laporan, maka dia bisa melihat traffic laporan dari button tersebut, nanti akan menampilkan tampilan laporan. Berikutnya di sini ke halaman. Nah, ini contoh
Yang pertama ini ada flowchart. Jadi di sini kita sudah membuat flowchartnya dari admin, manajer, pencuci, dan juga santri atau wali santri. Kemudian kita juga membuat konteks diagram di sini. Nah, ini dia untuk konteks diagram yang kami ajukan, di mana ada 4 user. Terus di sini ada sistem informasi laundry sendiri. Dari pegawai dia memasukkan data transaksi, kemudian dia mendapatkan informasi transaksi dan juga mendapatkan laporan transaksi. Manajer, dia ada data manajer, kemudian dia mendapatkan laporan transaksi dan juga keuangan. Santri, dia akan memberikan data santri dan dia akan mendapatkan informasi transaksi. Kemudian pencuci, dia akan memberikan data pencuci dan juga mendapatkan informasi cucian masuk. Kemudian DFD, di sini kita membuat DFD level 1 dan juga level 2. Untuk level pertama ini kita buat proses loginnya, di mana login harus menginputkan username dan juga password, maka dia akan masuk ke data per masing-masing user. DFD level 2. Mohon menunggu. Cas kita. Baik, untuk berikutnya di sini ada DFD level 2. Yang kami buat di DFD level 2 ini yaitu dari pegawainya ya. Jadi pegawainya tuh bisa melakukan aksi apa saja. Yang pertama, dia bisa melakukan input data transaksi, kemudian bisa melakukan update data santri, kemudian membuat nota dan juga membuat laporan. Yang dimana nanti di sini dari input data transaksi maka akan disimpan ke database data transaksi, kemudian bisa mengupdate data santri juga disimpan ke database data santri, kemudian nota. Karena pegawai membuat nota, di sini wali santri akan mendapatkan dan juga pencuci juga akan mendapatkan. Kemudian kalau laporan transaksi yaitu mengambil dari database data transaksi sehingga akan diteruskan kepada pegawai dan juga akan diolah dan akan disajikan kepada manajer. Berikutnya di sini ada use case diagram. Untuk use case diagram di sini ada 4 juga. Jadi dari pegawai dia bisa mengelola transaksi, update data santri, membuat nota dan juga membuat laporan. Kemudian ada pencuci yaitu melihat transaksi masuk. Kemudian santri atau wali santri yaitu melihat histori transaksi dan juga mendapatkan nota. Dan selanjutnya ada manajer yaitu melihat transaksi kemudian melihat laporan. Setelah itu mereka bisa log out. Dan ini selanjutnya ada black box. Yang kita coba yaitu saat klik login, kliknya sesuai, tampilannya sesuai, jadinya di sini valid. Kemudian mengisi data transaksi, di sini juga sudah sesuai, kemudian valid. Terus pada penggantian kartu juga sama, sudah sesuai dan jadinya valid. Dan juga melihat syarat dan ketentuan, ini juga sudah bisa, jadinya valid. Nah, sedangkan ini untuk user interface yang kita rancang, tampilannya seperti ini. Kemudian ini juga profilnya, profil admin. Nah, di sini ada drop down yang akan membawa kita masuk ya. Jadi ini hak akses tadi, dimana mungkin ini admin untuk santri putra, admin santri putri, kemudian admin pencuci putra, pencuci putri, kemudian di sini ada santri putra, wasannya ya seperti itu. Kemudian di sini untuk tampilan, contoh tampilannya seperti ini untuk tampilan loginnya. Ya, jika admin nanti untuk bagian di sini pasti akan tertulis admin. Apabila wali santri maka akan tertulis wali santri seperti itu. Jadi sesuai dengan hak akses masing-masing. Untuk selanjutnya kesimpulan. Untuk kesimpulan dari analisis hasil SWOT ini, yang pertama yaitu dengan adanya web sistem informasi transaksi laundry Kopontren diharapkan dapat membantu manajer dan mengecek laporan terutama pada transaksi laundry. Yang kedua, web sistem informasi transaksi laundry Kopontren ini dapat diakses oleh pegawai, pencuci, wali santri, dan manajer dimanapun berada. Yang ketiga,
Rancangan sistem ini dibuat sesuai dengan kebutuhan usaha agar memudahkan dalam mengakses web ini. Selanjutnya ada saran. Nah, adapun saran yang pertama yaitu untuk mengurangi kesalahan dalam transaksi laundry coupon trend disarankan untuk menggunakan sistem informasi transaksi laundry secara komputerisasi sehingga semua data akan tercatat secara permanen dan memudahkan dalam pengecekan transaksi. Yang kedua, manajer harus ada pemisahan tugas dan tanggung jawab jika sistem ini dapat terwujud agar tidak terjadi kesalahan saat melayani pelanggan. Mungkin itu yang bisa kami presentasikan untuk tugas UAS kami. Apabila kami ada salah kata dan juga salah penyampaian, maka kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.